Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membagikan video pembelajaran tentang persamaan kosinus. Salam matematika. Mudah, simple, dan praktis. Nama saya Novita Sari sebagai moderator, dan di sebelah saya Nama saya Anissa Pardini dan saya sebagai pemateri 1. Nama saya Rika Jayanti sebagai pemateri 2. Nama saya Putri Rahayu sebagai pemateri 3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan kosinus. Jadi, persamaan kosinus merupakan bagian dari persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu meliputi persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Dan saya akan menjelaskan persamaan kosinus yang merupakan garis besarnya, di mana cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan positif atau negatif alfa derajat ditambah K dikali 360, dan K merupakan bilangan bulat. Salam matematika, mudah, simple, praktis. Di sini saya akan membahas contoh soal dari persamaan kosinus. Contoh soal yang pertama, akar 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Dengan intervalnya 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360. Cara penyelesaiannya adalah akar 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Maka akar min 1-nya itu kita pindah ke sebelah kanan. Maka jika dipindah maka akan jadi positif. Maka akar 2 cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1 per akar 2. Akar 2-nya ini dari sini. Maka supaya kita bisa menyelesaikannya, maka akan kita rasionalkan. Jadi 1 per 2 dikali akar 2 per akar 2. Cos X sama dengan akar 2 dikali akar 2, maka jadinya akan setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 dari cos adalah cos 45. Maka alfanya adalah 45 derajat. Di dalam persamaan kosinus memiliki dua rumus. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Rumus yang kedua adalah X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Maka kita akan memasuki ke rumus yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Jika K-nya kita ganti dengan 0, maka X sama dengan 45. Karena 45 itu adalah alfa, maka alfanya kita ganti menjadi 45 ditambah K-nya itu kita ganti menjadi 0, berarti 45 ditambah 0 dikali 360. Maka X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360 adalah 0. X sama dengan 45. Maka hasilnya itu memenuhi karena intervalnya itu 0 sampai 360. Kita lanjut ke K yang pertama. Jadi jika K-nya sama dengan 1, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan alfanya kembali yang tadi 45 ditambah K-nya itu 1, kita ganti menjadi 1 dikali 360. 45 ditambah 1 dikali 360 adalah 405. Jadi tidak memenuhi karena intervalnya itu 0 sampai 360, sedangkan di sini hasilnya 405. Jadi tidak memenuhi. Kita lanjut. Jika tidak memenuhi, maka akan kita lanjut ke rumus yang kedua. X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Kita akan mencoba jika K-nya 0. Berarti X sama dengan min 45. Karena alfanya adalah min, maka alfanya itu kita ganti ke ditambah dengan min. Kita tambah dengan min. Berarti min 45 ditambah 0 dikali 360. Kenapa K-nya 0? Karena di sini sudah kita coba dengan K-nya 0. Jadi X sama dengan min 45 ditambah 0 dikali 360 adalah 0. Maka hasilnya itu sama dengan min 45. Jadi tidak memenuhi karena interval yang udah dipatokin 0 sampai 360, tidak ada yang min. Jadi tidak memenuhi. Kita
lanjut, jika K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan, kita masukin rumus, min alfa ditambah K dikali 360, berarti X-nya sama dengan min 45 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan min 45, 1 dikali 360 ditambah 360. Berarti jika dijumlahin sama dengan 315, memenuhi. Kenapa? Karena intervalnya itu pas dia dipatokin 0 sampai 360, sedangkan ini masih 315. Berarti memenuhi, tidak melebihi 360. Kita lanjut ke K yang kedua. X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan min 45 ditambah K-nya itu adalah 2, berarti 2 dikali 360. X sama dengan min 45, 2 dikali 360 adalah 720, berarti min 45 ditambah 720 adalah 675. Berarti tidak memenuhi. Karena interval yang dipatokin itu 0 sampai 360, sedangkan di sini hasilnya adalah 675. Berarti kelebihan dari interval yang sudah dipatokin berarti tidak memenuhi. Maka HP-nya adalah yang memenuhi 45 dan 315. Salam matematika, mudah, simpel, dan praktis. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Dengan soal untuk interval X lebih besar daripada 0 derajat dan X lebih kecil daripada 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah. X setengah adalah nilai kosinus dari 60 derajat, sehingga cos X sama dengan cos 60 derajat, di mana 60 merupakan alfa. Kemudian untuk mencari nilai X, maka kita menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama adalah X sama dengan positif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan rumus yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, di rumus yang pertama itu adalah X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikurang 360 derajat, 3. K sama dengan 0, di rumus yang pertama adalah X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. 60 memenuhi cos X sama dengan setengah karena kurang dari 360 derajat. Dan untuk K sama dengan 1 adalah X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 60 ditambah 360 derajat, hasilnya 420 derajat. Nilai ini tidak memenuhi karena sudah melebihi dari 360 derajat. Untuk rumus yang kedua adalah min alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana K sama dengan 0 sama dengan min 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat hasilnya adalah 0. Jadi min 60 ditambah 0 sama dengan min 60 derajat. Min 60 derajat tidak memenuhi karena kurang dari 0 derajat. Untuk K sama dengan 1 adalah X sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi min 60 derajat ditambah 360 derajat, 300 derajat memenuhi karena kurang dari 360 dan lebih besar daripada 0. Untuk K sama dengan 2 adalah X sama dengan min 60 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat, di mana 2 dikali 360 derajat adalah 720 derajat. Jadi min 60 derajat ditambah 720 derajat sama dengan 660 derajat. Ini 660 derajat tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360 derajat. Oleh karena itu, didapat himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah adalah 60 derajat dan 300 derajat karena cuma ini yang memenuhi. Sekian video pembelajaran
pembelajaran dari kami kelompok 3 kelas 11 MIPA 6. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Mudah, simpel, dan praktis. Cerdas, cermat, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membagikan video pembelajaran serta penjelasan matematika tentang persamaan sinus. Saya selaku moderator yang memperkenalkan diri. Nama saya adalah Putri Dian Salsabila Rasution. Di sebelah saya, Kenalkan, nama saya Munir sebagai pemateri 1. saya Wanhaira Afrika sebagai pemateri 2. Saya Dina Misi sebagai pembahas soal pertama. Saya Nurul Firli Halmania Sinurat sebagai pembahas soal kedua. Untuk membahas persamaan sinus, kita memakai rumus sin X sama dengan sin alpha. Untuk menggunakan rumus ini, kita menggunakan dua cara. Yang pertama, X sama dengan alpha dikasih maka kali 360 derajat. Cara kedua, X sama dengan 180 kurang alpha tambah kali 360 derajat. Pertama di sini kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi sin 2x sama dengan setengah dengan pola interval x lebih besar sama dengan 0 derajat dan x lebih kecil sama dengan 180 derajat. Yang pertama kita harus menentukan yang mana sin x dan sin alfanya. Dari soal sin 2x sama dengan setengah yang di sini itu setengah itu nilai dari sin 30, maka kita dapat sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Sin 2x sebagai sin x dan sin 30 sebagai sin alfa. Kemudian setelah kita tahu bahwa ini sebagai sin x nya dan ini sebagai sin alfa, kemudian kita masuk ke cara pertama, yaitu rumusnya x sama dengan alfa derajat tambah k kali 360 derajat. Kita ambilkan sama dengan 0 karena dari interval ini x lebih besar sama dengan 0, maka kita ambilkan sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaannya. X sama dengan x di sini adalah sin x, maka x sama dengan 2x. Kemudian alfanya 30 derajat ditambah k-nya sama dengan 0 dikali 360, hasilnya 15 derajat memenuhi. 15 derajat ini memenuhi karena x lebih besar sama dengan 0 derajat, maka 15 derajat itu memenuhi. Kemudian kita karena ini memenuhi, kita lanjut ke k sama dengan 1. Dengan rumus yang sama, kita memperoleh hasil 195 derajat dan karena x kurang dari sama dengan 180, maka 195 derajat itu tidak memenuhi. Cara yang kedua, kita masukkan rumusnya x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. K sama dengan 0. Jadi k sama dengan 0 itu diambil dari intervalnya. Jadi kita masukkan soalnya 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi 2x sama dengan 150 derajat. X sama dengan 75 derajat. Ini memenuhi. Kita masukkan k sama dengan 1. 2x sama dengan 180 dikurang 30 ditambah 1 dikali 360 derajat. 2x sama dengan 150 ditambah 360. X sama dengan 510 per 2. X sama dengan 255. Ini dia tidak memenuhi karena ini dia 180 derajat. Jadi HP-nya itu 15 derajat sama 75 derajat. Ini contoh yang kedua. Carilah HP dari sin setengah x kuadrat sama dengan min akar 2 per 2. Jadi di sini kita menggunakan dua cara. Cara satunya itu sama dengan x kuadrat sama dengan alfa kuadrat tambah k kali 360 kuadrat. Untuk k sama dengan 0 itu tengah x kuadrat sama dengan 225 ditambah 0 kali 360. 225 ini kita dapat dari
min 2 min akar 2 per 2. Jadi X sama dengan 225 per 1 per 2. X sama dengan 225 kali 2. X sama dengan 450 derajat. Itu hasilnya tidak memenuhi. Jadi kita ambil K untuk K1. Setengah X kuadrat sama dengan 225 tambah min 1 kali 360 derajat. 1 per 2 X kuadrat sama dengan 225 kali 360. Setengah derajat sama dengan min 135. X sama dengan min 135 kali 2. X sama dengan min 270. Itu hasilnya tidak memenuhi. Jadi kosong. Kita masuk cara kedua. Cara kedua itu X sama dengan itu 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, setengah X sama dengan 180 derajat kurang 225 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Jadi setengah X sama dengan min 45. X sama dengan min 45 per. Video pembelajaran tentang materi persamaan sinus. Semoga teman-teman dan pemirsa yang melihat video ini bisa dengan mudah memahami tentang video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai rumus penjumlahan sisi sudut. Di sini saya Rizka Syafrida sebagai moderator. Di samping saya ada Muhammad Alfi Terus sebagai pemateri tersebut. Sebagai Kurniawan sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Ali Akbar sebagai menjelaskan contoh pertama. Nama saya Toraja menjelaskan contoh nomor 2. Sebelum kami akan melanjutkan ke pembahasan soal pertamanya, kami akan menjelaskan mengenai materi dulu. Ini materi kami adalah rumus penjumlahan selisih sudut yang mana akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Fikri dan Wahyu Kurniawan. Berikut ini adalah rumus penjumlahan selisih sudut. Rumus perubahan selisih sudut memiliki 3, yaitu 1. Sin kurung A plus minus B sama dengan sin A cos B. Yang kedua, cos kurung A plus B minus B sama dengan cos A kali cos B minus plus sin A kali sin B. Nomor 3, tan dalam kurung A plus minus B sama dengan tan A plus minus tan B dibagi 1 minus plus tan A kali tan B. Berikut adalah rumus penjumlahan selisih sudut. Selanjutnya pembahasan soal akan dilakukan oleh Muhammad Ali Akbar dan Toraja Asmanmata. Kita masuk ke contoh pertama. Carilah hasil dari sin 75. Ya, ini sudah diketahui ya sin. Berarti masuk ke rumusnya sin juga ya. Rumusnya sin buka kurung A plus B plus minus B sama dengan sin A kali cos B plus minus cos A kali sin B. Jawab dari kepada kalian, jawab sin 75. Karena kan kita ketahui bahwa sin 75 tidak merupakan sudut istimewa. Ya, kita uraikan sebagai berikut. Sin buka kurung 45 tambah 30 merupakan dijumlahkan menjadi 75. 45 kita umpamakan itu sudut A dan 30 umpamakan sudut B. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Sin 45 yaitu A. Sudah kita ketahui rumusnya sin A kali cos B. Sin 45 kali cos 30. Baru yang kedua tambah cos 45 tambah kali sin 30.
bahwa dalam istimewa sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Baru kita jumlahkan setengah kali setengah seperempat, 2 kali 3 6, tambahan setengah kali setengah seperempat, baru masuk ke akar 2. Selesai. Demikianlah pembahasan soal nomor 1 telah dibahas oleh Muhammad Al-Yaqzan. Selanjutnya soal nomor 2 akan dibahas oleh Raja Siapa. Oke, saya jelaskan contoh soal nomor 2. Diketahui cos A tambah B sama dengan 3/5. Cos A dikali cos B sama dengan 7/25. Ditanya nilai dari tan A kali tan B. Dijawab, cos A tambah B sama dengan 3/5. Cos A dikali cos B dikurang sin A sama dikali sin B sama dengan 3/5. 7/25 dikurang sin A kali sin B sama dengan 3/5. Sin A kali sin B sama dengan 7/25 kurang 3/5. Sin A kali sin B sama dengan 7/25 dikurang 15/25. Hasilnya sin A dikali sin B sama dengan 7/25 dikurang 15/25. Kenapa bisa 15/25? Karena sebelumnya kita samakan kiri dan kanan. Sin A dikali sin B sama dengan negatif 8/25. Jadi nilai dari tan A kali tan B yaitu tan A kali tan B sama dengan sin A kali sin B per cos A kali cos B. Tan A kali tan B sama dengan min 8/25 per 7/25. Tan A kali tan B sama dengan min 8/25 kali 25/7 sama dengan min 8/7. Kenapa 25/7? Karena di sini kali tan B sama dengan min 8/25 per 7/25. Tan A kali tan B sama dengan min 8/25 kali 25/7. Kenapa bisa 25/7? Ini kita balikkan, banyak-banyak di atas bilangin di bawah, sama dengan min 8/7. Tan A kali tan B sama dengan min 8/25 kali 25/7. Karena di sini sama 25, kita matikan aja. Masuk hasilnya min 8/7. Demikianlah pembahasan serta penjelasan kami mengenai penjumlahan selisih sudut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun penjelasan materi, mohon kiranya dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan tentang persamaan trigonometri. Sebelum masuk pelajaran, sebaiknya kita yayal terlebih dahulu. Matematika peminatan. Asik, seru, dan menyenangkan. Saya akan menjelaskan persamaan trigonometri berikut persamaan sinus, sama sinus, dan persamaan sin. Persamaan karena membahas persamaan geometri itu persamaan sinus. Di persamaan sinus yaitu ada rumus sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa dikali k ditambah 360 derajat, atau x sama dengan 180 kurang alfa ditambah k kali 360. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin x sama dengan setengah. Kita masuk ke pembahasan. Dari sin x sama dengan setengah, untuk harga awal sudutnya yang nilainya sin setengah adalah 30, sehingga sin x sama dengan setengah dan sin x sama dengan sudut sin 30 derajat.
30 ditambah 0 sama dengan 30, yang berarti K sama dengan 0 itu memenuhi. Yang K sama dengan 1 yaitu S sama dengan 30 ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 30 ditambah 360 derajat sama dengan 360 derajat, yang berarti K sama dengan 1 tidak memenuhi. Kita masuk ke pola rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 kurang apa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 180 kurang 30 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 150 ditambah 0 sama dengan 150, yang artinya memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 180 dikurang 30 tambah 1 dikali 360 sama dengan 150 ditambah 360 sama dengan 510 derajat, yang artinya tidak memenuhi. Maka untuk ukuran penyelesaiannya yaitu 30 dan 150. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan HP yang memenuhi sin 2x, X lebih dari 0 dan X kurang dari 180 derajat. Ini dapat digunakan secara pertama. Sin 2x dengan 180 derajat. 2x ambil alternatif sebagai X dan sin 30 derajat. Jadikan sebagai alpha. X kita menggunakan X dengan alpha derajat yang alpha kali 360 derajat. Dan dari sini maka kita sama dengan 0. Kita cari kita sama dengan 0. 2x dengan 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat. 2x sama dengan 30 derajat. X sama dengan 30 kali 2 sama dengan 15 derajat. Hasil presentasi dari kami semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang persamaan trigonometri yang berbentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Baiklah, perkenalkan nama saya Sulistiani selaku moderator. Saya Didi Fira Puspita sebagai pembicara pertama. Saya Sunardi Fadila sebagai pembicara kedua. Saya Nurfisa Sari sebagai pembicara ketiga. Saya Roman Tesrai sebagai pembicara keempat. Matematika Praktika. Persamaan trigonometri dimulai dari A sin X tambah B cos X sama dengan C diubah menjadi ini rumus persamaan trigonometri. K kali sin buka kurung X tambah A sama dengan C, di mana K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan sama dengan B per. Saya Sunardi Fadila sebagai pembicara kedua. Di sini saya tuliskan tentang contoh soal pertama dari persamaan trigonometri bentuk A sin X sama B cos X sama dengan C. Soal dari contoh pertama yaitu HP dari akar 6 sin X tambah akar 2 cos X sama dengan 2, di mana 0 lebih kecil sama dengan, di mana X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil. Dan dari contoh soal pertama yaitu kami rumus dari persamaan trigonometri A sin X tambah B sin cos X sama dengan C, yaitu rumusnya adalah K sin dalam kurung X tambah A sama dengan C. Kali tadi kita dapat adalah 2 akar 2 terus sin X tambah A, karena tadi adalah 30 derajat, lalu dipindahkan ke sini, lalu C adalah 2, di mana di sini adalah K atau 2 akar 2 tadi dipindahkan ke sisi kanan menjadi 2 dibagi 2 akar 2, hasilnya adalah 1 akar 2. Lalu sin X tambah 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Jadi hasil dari sinus akan bernilai 1/2 akar 2 saat dikuadratkan 1 dan 2. Sudut 45 derajat dan 135 derajat adalah hasil dari HP contoh kita tadi, di mana sin X sama 30 derajat sama dengan sin 45 derajat, yang berarti X sama dengan 20 derajat. Lalu yang kedua adalah sin X sama 30 derajat sama dengan sin 135 derajat, menjadi X sama HP-nya adalah 15 derajat dan 105 derajat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang nomor 2. Pimpinan dari saya adalah sin X min akar 3 dan cos X
Saat A sama dengan B per 2 sama dengan min akar 3 per 1 sama dengan min akar 3. A-nya itu sama dengan 120 derajat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2, yang dimana K dikali sin buka kurung X tambah tutup kurung buka kurung lagi 180 dikurang 120 tutup kurung sama dengan akar 2. 2 dikali sin buka kurung X sama 60 tutup kurung sama dengan akar 2. Sin buka kurung X sama 60 tutup kurung sama dengan setengah akar 2, yang dimana sin setengah akar 2 sama dengan 45 derajat dan 135 derajat. Sin buka kurung X dikurang 60 dan tutup kurung sama dengan sin 45 sama dengan X sama dengan 105 derajat. Dan sin buka kurung X dikurang 60 derajat tutup kurung sama dengan sin 135 sama dengan X sama dengan 195 derajat. Maka HP yang diambil adalah 105 derajat. Karena 150 derajat masih di bawah 180 derajat. Lebih kecil dari 180 derajat. Sementara kalau kita ambil dari 195 derajat, ini sudah melebihi dari 180 derajat. Demikianlah penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok maju dari kelas 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Rias Rashid Daragi sebagai moderator dan sebagai saya Claudina Muslimah sebagai saya Devi Febriani sebagai saya Vera Lydia Saya Dr. Desmond Juta sebagai pembicara 4. Saya John Randy Tegar sebagai pembicara 5. A sin kuadrat X tambah B sin tambah C sama dengan 0. A cos kuadrat X tambah B tan tambah C sama dengan 0. A tan kuadrat X tambah B tan tambah C sama dengan 0. Contoh soal dari sin adalah 2 sin kuadrat X kurang 3 sin X tambah 1. Di sini kita akan membuktikan bahwa hasil dari bentuk persamaan sinus sama dengan 0. Misalnya X sama dengan 30 derajat. 2 sin kuadrat 30 derajat kurang 3 sin 30 derajat tambah 1 sama dengan 2 kali setengah kuadrat kurang 3 kali setengah kuadrat tambah 1 sama dengan 2 kali seperempat kurang 3 kali setengah tambah 1 sama dengan setengah kurang 3 per 2 tambah 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi untuk menyamakan penyebutnya kita taruh 2 per 2. Jadi hasilnya itu sama dengan 0. Kalau tadi kita misalkan X sama dengan 30 derajat, sekarang kita misalkan X sama dengan 90 derajat. 2 sin 90 derajat dikurang 3 sin 90 derajat tambah 1. Karena hasil sin 90 adalah 1, maka 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 2 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 0. Kali ini kita akan membahas rumus perioda trigonometri. Ada 3 macam rumus perioda yang umum dipakai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Bentuknya seperti ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama kita akan menjelaskan tentang sinus. Rumus sinus adalah sin alfa maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 dan X sama dengan 180 dikurang alfa tambah K kali 360. Contoh soal, tentukanlah hubungan penyelesaian dari sin 3X sama dengan setengah. Untuk 0 kurang sama dengan X kurang dari 360. Penyelesaian, sin 3X sama dengan setengah. Sin 3X sama dengan sin 30 derajat. Jadi kalau kita mencari X sama dengan alfa tambah K 360 kali 360.
bagi 3, X sama dengan 260. Jadi HP-nya adalah 10, 70, dan 150. Selanjutnya kita akan mencari dengan cara dua. Rumusnya X sama dengan 180 dikurang alfa tambah K kali 360. 3X sama dengan 180 dikurang 30 tambah 0 yang berarti K sama dengan 0 dikali 360. 3X sama dengan 150 tambah 0. X sama dengan 160 per 3 sama dengan 50. K sama dengan 1. 3X sama dengan 180 dikurang 30 tambah 1 dikali 360. 3X sama dengan 150 ditambah 360. 3X sama dengan 510. X sama dengan 510 per 3 yang menjadi X sama dengan 170. Untuk K sama dengan 2. 3X sama dengan 180 dikurang 30 ditambah 2 dikali 360. 3X sama dengan 150 tambah 720. 3X sama dengan 870. X sama dengan 870 per 3 sama dengan 290. Dan HP-nya menjadi 50, 170, dan 290. Saya akan menjelaskan yang kedua. Cos X yaitu cos alfa, maka X sama dengan alfa plus tambah K kali 360. X sama dengan min alfa tambah K dikali 360. Untuk X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 360. Penyelesaiannya cos 2X sama dengan setengah, cos 2X sama dengan cos 60 derajat. Maka 2X sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Cara satu, kita memakai cara plus. Untuk K sama dengan 0, 2X sama dengan 300, 2X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360. 2X sama dengan 60, X sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Untuk K sama dengan 1, maka 2X sama dengan 60 ditambah 1 dikali 360. 2X sama dengan 60 dikali 360. 2X sama dengan 420. X sama dengan 420 per 2. X sama dengan 210. Cara 2 minus. Untuk K sama dengan 0, 2X sama dengan min 60 ditambah 0 dikali 360. 2X sama dengan min 60, X sama dengan min 30. Untuk K sama dengan 1, 2X sama dengan min 60 ditambah 1 dikali 360. 2X sama dengan 300, X sama dengan 150. Untuk K sama dengan 2, 2X sama dengan min 60 ditambah 2 dikali 360. 2X sama dengan min 60 ditambah 320. 2X sama dengan 160, X sama dengan 330. Maka penyelesaiannya adalah 30 160 210 330 tidak termasuk karena X lebih besar dari 0. Yang ketiga, tan X, maka X alfa tambah K kali 180. Contoh soal, tentukan himpunan dari penyelesaian tan 4X sama dengan angka 3. Untuk 0 lebih kecil, X lebih kecil 360 derajat. Penyelesaian tan 4X sama dengan angka 3. Tan 4X sama dengan tan 60 derajat. Maka 4X sama dengan 60 tambah K kali 180 lebih kecil dibagi 4. Maka X sama dengan 15 tambah K kali 45. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 15 tambah 0 kali 45. X sama dengan 15. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 15
tambah 1 kali 45. X sama dengan 60. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 15 tambah 2 kali 45. X sama dengan 15 tambah 90. X sama dengan 105. K, B, 15, 60, 105. Bisa kami sampaikan, mudah-mudahan video kami ini dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Sadewa dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan salah satu contoh soal dari trigonometri. Berikut adalah salah satu contoh soal dari trigonometri. Jadi inilah contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin 75. Sin 75 sama dengan sin 30 tambah 45. 30 kita bicarakan dengan A, 45 kita bicarakan dengan B. Untuk menyelesaikan penjumlahan, kita menggunakan rumus ini. Sin A dikali cos B ditambah cos A dan sin B. Kita masuk ke soal. Sin 30 dikali cos 45 ditambah cos 30 dikali sin 45. Sin 30 itu setengah dikali cos 45 itu setengah akar 2 ditambah cos 30 itu setengah akar 3 dikali sin 45 itu setengah akar 2. Setengah dikali setengah akar 2 itu seperempat akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu seperempat akar 6. Jumlahkan seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6 itu seperempat dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Ini adalah hasilnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.